Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya M. Hirman Ardiansyah, NIM 2374 20 10 02. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari hukum persaingan usaha yang berjudul pemboikotan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pemboikotan. Jadi pemboikotan ini adalah tindakan sekelompok pelaku usaha yang sepakat untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu. Ada tujuannya nih. Tujuannya biasanya untuk menyingkirkan pesaing, menekan pemasok, atau menghukum pembeli. Diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dasar hukumnya yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemboikotan ini masuk ke dua pasal utama. Yang pasal pertama yaitu pasal 15 ayat 2, melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain untuk menolak, menjual, membeli barang atau jasa dari pelaku usaha tertentu. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam pasal 15 ayat 3, yaitu dijelaskan melarang pelaku usaha menolak, menjual, membeli dari pihak tertentu tanpa alasan yang sah, padahal tujuannya menghambat pesaing. Kedua pasal ini dianggap melanggar jika akibatnya menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya itu unsur yang harus dibuktikan KPPU. Yang pertama, adanya persekongkolan atau perjanjian, di mana berbentuk tertulis, lisan, atau perbuatan konkret yang terkoordinasi. Kemudian yang kedua, tanpa alasan objektif, misalnya bukan karena pembeli itu menunggak bayar atau barangnya tidak SNI. Kemudian yang terakhir, ada efek yang menghambat, yaitu pesaing jika jadi tidak bisa masuk pasar, harga naik, pilihan konsumen berkurang. Contoh kasus pemboikotan yang diputus oleh KPPU yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kasus Asosiasi Bengkel Toyota, yaitu kasus ini sejumlah dealer dan bengkel resmi Toyota sepakat tidak melayani mobil Toyota yang servisnya tidak di bengkel resmi dan tidak menjual suku cadang ke bengkel umum. Putusan KPPU terhadap kasus ini itu melanggar pasal 15 ayat 3. Alasannya menghambat bengkel umum dan membatasi pilihan konsumen dan dikenai denda. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu kasus kartel gula. Kasus ini beberapa importir gula bersepakat menahan atau menolak menjual gula ke distributor tertentu agar harga bisa dikendalikan. Putusan KPPU terhadap kasus ini masuk kategori pemboikotan atau penolakan penjualan tanpa alasan yang sah dan dikenai sanksi. Kemudian contoh kasus selanjutnya yaitu kasus Asosiasi SPBU versus Pertamini. Kasus ini ada laporan bahwa SPBU tertentu menolak pasokan BBM ke penjual eceran atau pemini karena dianggap mengganggu. Catatannya KPPU akan lihat dulu apakah penolakan itu karena Pertamini tidak punya izin atau standar keamanan atau murni untuk mematikan usaha. Kalau yang kedua bisa kena pasal 15.
Kemudian pembahasannya bedanya ada pemboikotan ilegal versus pemboikotan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemboikotan ilegal yaitu yang pertama menolak jual karena tanda kutip dia pesaing kami. Kemudian semua anggota asosiasi sepakat blacklist satu merek yang kemudian tujuannya yaitu matikan pesaing baru. Kemudian pemboikotan yang sah yaitu menolak jual karena beli tidak bayar tagihan. Diulangi, menolak jual karena pembeli tidak bayar tagihan. Kemudian yang selanjutnya, satu perusahaan memutus kontrak karena kualitas barang buruk. Tujuannya memenuhi standar keamanan atau SNI atau izin resmi. Pada intinya, hukum tidak melarang kamu tidak mau dagang sama A dalam tanda kutip. Yang dilarang adalah kalau kamu dan pesaingmu kompak, tanda kutip jangan ada yang dagang sama A tanpa alasan bisnis yang wajar. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang pemboikotan dalam hukum persaingan usaha. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.